Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Jadi di video kali ini aku pengen menjelaskan ke kalian jenjang karir di PNM Mekar. Kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai ya. Bagi kalian yang sudah mengikuti videoku dari lama, mungkin kalian tahu ya kalau dulunya aku pernah ikut program KCMDP atau Kepala Cabang Mekar Development Program. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini aku pengen cerita juga ke kalian kalau kemarin itu aku gak lolos gitu kan, jadi masih belum rezeki. Dulunya kan aku ngelamar di PNM Mekar itu kan sebagai account officer ya. Setelah masa training KCMDP dan dinyatakan tidak lolos, itu aku langsung kembali ke posisi awal gitu. Nah, alhamdulillahnya kepala areaku sama kepala cabangku itu ngebantu aku banget. Jadi setelah dinyatakan tidak lolos itu mereka bener-bener nge-support aku gitu, jadi biar nggak down lagi, karena waktu itu memang bener-bener kayak aku ngerasa gagal kayak gitu. Jadi aku dipindah ke cabang terdekat. Nah, itu kebetulan di cabang Dringu yang kemarin aku nge-share ke kalian video tentang piket kantor. Nah, itu aku di cabang Dringu. Jadi selama bekerja di PNM Mekar ini aku udah pindah sekitar 3 cabang. Sampai sekarang ini aku juga pindah ke cabang Kanigaran gitu. Tapi memang ya kalau setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada kejadian baik di setelahnya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya aku sekarang menjadi SAO di cabang terdekat, cabang yang dekat rumahku juga. Jadi lebih mobilitasnya itu lebih enak juga kayak gitu. Kembali lagi ya ke jenjang karirnya. Jadi kalau misalkan di PNM Mekar itu yang paling jelas jenjang karirnya itu AO. Mulai dari AO atau account officer itu nanti kalau misalkan kalian bagus kinerjanya, nah kalian bisa asesmen. Nah, asesmen itu menjadi SAO atau senior account officer. Nah, setelah senior account officer itu kalian bisa naik lagi menjadi kepala cabang. Nah, kepala cabang ini juga bisa naik lagi nanti menjadi kepala area. Nah, kepala area nanti naik lagi ke jenjang yang selanjutnya kayak gitu. Nah, tapi bagi kalian yang di posisi lain atau di profesi lain sebagai FAO misalnya, jadi kayak gak menutup kemungkinan gitu loh. Sebenarnya di PNM Mekar itu jenjang karirnya itu luas meskipun kalian mendaftar sebagai FAO pun. Jadi kemarin ada yang cerita itu beliaunya sebagai FAO. Nah, sebagai FAO kinerjanya bagus, terus akhirnya atasan kan melihat ya, jadi ditarik sama pusat gitu, jadi ditawarkan untuk ditempatkan di pusat, tetapi itu melalui rekomendasi dan melalui kinerja kita juga ya. Makanya kalau misalkan kita kerja itu kita harus sesuai sama SOP, sesuai sama SOP dan kerja aja udah yang benar. Pasti kalau misalkan kinerja kita bagus, kalau atasan melihat ya pasti kita dapat bonus dari itu kayak gitu. Bagi kalian yang lulus SMA atau fresh graduate atau ya kalian sedang mencari pekerjaan gitu, siapapun dari kalian yang mungkin membutuhkan pekerjaan, kalian bisa ngelamar di PNM Mekar atau di PNM Ulamnya. Kalau di Ulam itu seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya ya, kalau Ulam itu pinjamannya lebih ke individu, sedangkan kalau di PNM Mekar Syariah itu lebih ke kelompok gitu dan ibu-ibu, khusus ibu-ibu gitu. Nah, apa sih yang membuat aku senang masuk kerja di sini? Itu karena yang pertama, semuanya itu perempuan, jadi aku kayak ngerasa nyaman gitu loh kerja di sini. Terus yang kedua, ada jenjang karirnya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai AU dan kalian pengen jenjang karir yang pasti, itu kalian bisa banget ikut di PNM Mekar. Karena aku sudah pernah ya tanya-tanya ke temanku yang kerja di lembaga lain dan serupa, itu jenjang karirnya itu masih belum jelas kayak gitu. Ada jenjang karir, cuman
lama gitu loh. Kalau misalkan di PNM Mekar kan mungkin udah di apa ya, kayak udah ada patokannya, kalau misalkan setahun, bahkan kurang dari setahun, kalau misalkan kinerja kalian bagus, kalian bisa di assessment gitu, bisa naik naik tingkat di atasnya kayak gitu. Nah, ini apa ya, kayak bukan sebenarnya ambisius ya pengen naik jabatan apa gimana atau pengen naik tingkat di atasnya, tapi ini kan kayak menjadi motivasi diri gitu loh. Kan kita kan kerja juga pengen tantangan, pengen pengalaman baru, pengen apa ya, pengen berkembang lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus apa ya, kalau di PNM Mekar itu juga sistem kekeluargaan gitu. Kalau misalkan kita kan kerjanya tim, kalau misalkan kita ada masalah gitu pasti nanti dibantu sama teman-temannya yang lain gitu, jadi kalian jangan pernah merasa sendirian. Nah, banyak banget nih dari kalian yang masih nanyain gimana sih caranya gabung atau ngelamar di PNM Mekar. Nah, pilihannya itu ada dua. Sebenarnya di setiap wilayah itu sudah ada cabang PNM Mekar karena kita udah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih bingung apa ngelamarnya itu di mana, kalian bisa langsung masuk ke websitenya PNM. Nah, ini kalian bisa langsung masuk ke browser, terus ketik pnm.co.id. Nanti kalian masuk ke websitenya. Nah, terus kalian klik pojok kanan atas yang 3 garis itu. Terus nanti muncul ya beberapa pilihan. Nah, kalian klik aja yang karir, nanti klik lowongan. Nah, di sini udah ada lowongan ya. Memang nggak ada account officer sama finance account officer, tapi nanti kalau misalkan ada pasti munculnya di situ. Nah, selain di website ini, kalian juga bisa lihat lowongan kerja terdekat. Itu posternya kayak gini biasanya. Kalian bisa langsung menghubungi CP-nya. Nah, kebetulan sekarang itu account officer itu nggak cuma perempuan, jadi dibutuhkan juga untuk laki-laki. Jadi kalian yang laki-laki itu juga bisa ngelamar. Untuk tugasnya sendiri, kalau AO itu sebenarnya udah aku jelasin ya di video sebelumnya, tapi ini aku jelasin lagi lebih rinci gitu. Jadi kalau misalkan AO atau account officer itu tugasnya yang pertama itu angsuran gitu. Jadi kita kan sudah sistemnya berkelompok ya. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis itu AO sudah punya tempat untuk angsuran. Nah, mengambil angsurannya, terus melakukan aktivitas kayak gitu. Terus yang kedua, proses nasabah yang mau pencairan kayak gitu. Mulai dari survei, persiapan pembiayaan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang ketiga, sosialisasi. Nah, jadi sosialisasinya ini bisa dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, yang keempat itu kondisional aja ya. Jadi kayak administrasi, terus kita ngebantek, terus kita kayak kalau misalkan ada subsidi, terus kalau misalkan ada tugas-tugas kayak gitu, misalkan sekarang kan PNM itu punya ini aplikasi PNM Digi untuk nasabah. Nah, jadi kita juga ngebantu nasabah untuk mendownload aplikasi tersebut kayak gitu. Jadi kondisional aja ya yang tugasnya yang ini, karena memang tergantung kayak gitu. Nah, kalau misalkan AO itu kan kayak gitu kan ya, kurang lebih lah. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah menjadi SAO atau senior account officer, itu kalian tugasnya merangkap dua. Jadi tugasnya AO sama tugasnya KC, tapi nggak keseluruhan tugasnya KC. Jadi beberapa tugasnya KC yang bisa didelegasikan ke SAO-nya kayak gitu. Nah, adapun tugas-tugas yang ya dilakukan sama SAO itu angsuran ya, bisa jadi angsuran kalau misalkan kelompoknya itu ada banyak dan kekurangan SDM atau kekurangan AO, itu bisa jadi SAO-nya PKM juga atau angsuran juga kayak gitu. Terus yang kedua, survei nasabah yang Mekar Plus. Jadi di PNM Mekar itu ada program ya namanya Mekar Plus. Kalau Mekar Plus itu pencairannya mulai 7 juta sampai 10 juta, angsurannya 2 minggu sekali. Nah, bisa pilih antara yang 1 tahun atau yang 2 tahun kayak gitu. Nah, itu khusus survei nasabah Mekar Plus ya. Nanti biar diverifikasi sama kepala cabangnya atau satu tingkat di atasnya kayak gitu. Terus yang ketiga, pencairan. Jadi melakukan pencairan juga.
membantu tugasnya KC gitu. Terus yang keempat, melakukan PP5 atau pengesahan. Jadi kalau misalkan di PNM Mekar Syariah itu kalau misalkan ada nasabah baru, itu proses persiapan pembiayaannya itu ada 3. Yang 2 kali itu persiapan pembiayaan sama AO-nya, dan yang ketiga itu baru sama SAO-nya atau sama KC-nya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pengesahannya gitu untuk nasabah barunya. Nah, terus yang kelima sama sih, tugasnya kita tuh kayak kondisional aja. Kalau misalkan disuruh download, membantu nasabah untuk download PNM Digi kayak gitu ya, kita juga ngebantu. Jadi kondisional aja kayak gitu, karena kita kan kerjanya kan tim gitu, jadi satu. Terus kita juga melakukan briefing ya. Biasanya kan kalau briefing itu kan ada yang mimpin kan ya. Nah itu nanti dipimpin sama SAO atau KC-nya kayak gitu. Kurang lebih tugasnya SAO itu merangkap ya antara yang tugasnya AO sama tugasnya KC, tapi cuman sebagian kecil aja kayak gitu. Terus yang ketiga itu kepala cabang. Jadi kalau kepala cabang itu memang tugasnya keseluruhan yang ada di cabang kayak gitu, mulai dari buka berangkas, closingan kayak gitu, dan lain sebagainya. Jadi tugasnya kepala cabang itu merangkap seluruh yang ada di cabang sebagai tokoh utama ya kalau di cabang kayak gitu ya. Kalau kepala cabang itu nggak angsuran, tapi kalau kepala cabang itu nggak angsuran, tugasnya pencairan, pengesahan, terus verifikasi nasabah Mekar Plus kayak gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan KC itu kompleks, berkaitan dengan seluruh cabang, entah itu target, mengurus target, membreakdown ke AO-nya kayak gitu. Sama sih kalau misalkan KC itu kan target juga, nah tapi nanti kan di breakdown lagi sama SAO-nya nanti breakdown lagi ke AO-nya kayak gitu. Jadi kita sama-sama kerjasama, meskipun targetnya bareng ya satu cabang. Oh ya, kalian juga banyak ya yang tanya kalau misalkan targetnya tuh berapa kayak gitu. Target nasabah ya khususnya itu beda-beda setiap cabang. Jadi mohon maaf gak bisa menjawab pertanyaan kalian, karena memang setiap cabang itu beda-beda. Target outstandingnya itu juga beda-beda, jadi gak bisa disamain, memang beda kayak gitu. Nah terus kalian juga pernah ada yang nanya, apakah kalau misalkan kita nggak target, gaji kita akan dikurangi kayak gitu? Enggak, gaji kita itu UMR atau UMK setempat gitu. Kalian mungkin harus lihat ya videoku yang sebelumnya yang tentang tanya jawab itu. Di situ udah aku jelasin kalau misalkan di PNM Mekar itu gajinya UMR atau UMK. Jadi target maupun nggak target kalian itu tetap gajinya kayak gitu. Tapi ya harus tetap memenuhi target ya, biar nanti berpengaruh sama insentif libur di hari Sabtu. Jadi segitu dulu ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.